Ini bukan sekadar keputusan pelatih. Ini adalah gempa besar yang mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Dua nama yang dulu dielu-elukan sebagai masa depan Garuda, kini tiba-tiba hilang dari radar timnas. Ragnar Oratmangoen dan Elkan Bagot, dua pemain naturalisasi yang dulu dielu-elukan, kini tak mendapat tempat di skuad Patrick Kluivert. Dan kalau itu belum cukup mengejutkan, satu fakta lain bikin publik makin panas. Persib Bandung, klub yang baru saja menjuarai Liga 1 2024-2025, tidak menyumbang satupun pemain ke timnas untuk laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Ya, tidak ada Edo Febriansyah, tidak ada Mark Locke, bahkan Beckham Putra pun tak dipanggil. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Ragnar dan Elkan dicoret? Apakah pemain Persib diremehkan? Dan apakah ini tanda bahwa era baru Garuda sedang dibangun dengan fondasi yang berbeda? Simak cerita lengkapnya sekarang juga, karena ini bukan sekadar daftar pemain. Ini soal harga diri, reputasi, dan siapa yang benar-benar pantas membela merah putih. Ketika daftar Garuda Caling diumumkan untuk dua laga menentukan kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, publik langsung ramai. Nama-nama besar muncul seperti biasa: Jai Idzes, Tom Haye, Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Marcelino dan Witan. Tapi dua nama yang selama ini jadi sorotan utama hilang tanpa jejak: Ragnar Oratmangoen dan Elkan Bagot. Dulu dielu-elukan sebagai simbol keberhasilan naturalisasi, kini tak dapat tempat di bangku cadangan sekalipun. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari Ragnar Oratmangoen. Winger kelahiran Belanda yang membela Fortuna Sittard ini sebenarnya tampil cukup menjanjikan di awal musim Eredivisie. Kecepatannya, penetrasinya, serta pengalamannya bermain di Eropa menjadi modal kuat saat pertama kali dipanggil ke timnas. Tapi kenyataan di lapangan tak selalu sesuai harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, Ragnar mengalami cedera otot yang cukup serius. Ia harus menepi dari sejumlah pertandingan penting dan belum sepenuhnya pulih saat daftar pemain diumumkan. Tim medis Fortuna menyatakan Ragnar belum 100% fit. Dan Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai pelatih pragmatis dan anti risiko, langsung mencoret namanya demi memastikan skuadnya siap tempur penuh. Sakit, jelas. Tapi keputusan ini tak bisa ditawar. Ragnar absen bukan karena tak berkualitas, tapi karena fisiknya tak siap menghadapi duel sengit melawan Cina dan Jepang. Lalu bagaimana dengan Elkan Bagot? Nah, ini dia kasus yang lebih dalam dan lebih kompleks. Elkan, yang sempat dielu-elukan sebagai tembok Inggrisnya Indonesia, kini kehilangan tempat bukan karena cedera, tapi karena performanya sendiri. Usai musim mengecewakan di Bristol Rovers dan gagal menembus skuad utama Ipswich Town, Elkan mulai kehilangan momentum. Kurangnya menit bermain berdampak langsung pada ketajamannya dalam bertahan. Di beberapa laga terakhir bersama timnas, penampilannya juga mulai diragukan. Terlalu lambat saat duel udara, kerap kalah positioning, dan tidak lagi terlihat percaya diri seperti dulu. Di saat yang sama, nama-nama seperti Jai Idzes dan Justin Hubner justru terus menanjak. Jai tampil reguler di Serie B Italia bersama Venezia, sementara Hubner mulai mencicipi atmosfer Premier League di Wolves. Patrick Kluivert tak punya waktu untuk menunggu Elkan kembali ke performa terbaik. Dia butuh pemain yang siap sekarang juga. Dan sayangnya, Elkan belum bisa membuktikan itu. Dan ketika publik masih sibuk memperdebatkan dua nama itu, satu fakta lain bikin jagat media sosial meledak. Tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil ke timnas. Ya, bahkan sang juara Liga 1 musim 2024-2025 pun tak dianggap cukup layak untuk menyumbang satu nama ke dalam skuad Garuda. Padahal, Persib tampil luar biasa musim ini. Mereka menjadi juara dengan performa konsisten sepanjang musim. Dari lini belakang hingga lini serang, Persib menunjukkan soliditas dan determinasi tinggi. Edo Febriansyah tampil impresif di bek kiri, menyumbang banyak assist dan piawai dalam transisi bertahan ke menyerang. Mark Locke, sang jenderal lapangan tengah, selalu jadi motor permainan Persib dan punya mentalitas tempur yang luar biasa. Beckham Putra, si wonderkid Bandung, tampil kreatif dan eksplosif sepanjang musim, mencetak gol-gol krusial untuk membawa Maung Bandung meraih gelar. Namun sayangnya, tak satu pun dari mereka dipanggil. Dan publik pun bertanya-tanya,
Apakah Liga 1 sudah sedemikian tak dihargai? Apakah sistem seleksi timnas kini hanya milik para pemain abroad? Di satu sisi, Kluivert memang membangun skuad berdasarkan gaya permainan modern, cepat, direct, dan berbasis transisi vertikal. Mungkin, menurutnya, gaya main pemain-pemain Liga 1 belum cukup memenuhi standar itu. Tapi mengabaikan semua pemain dari tim juara? Itu jadi preseden yang mengundang tanda tanya besar. Apakah ini bentuk dari revolusi total? Atau justru blunder yang bisa berujung fatal? Yang jelas, keputusan ini menunjukkan satu hal, tidak ada jaminan bagi siapapun. Baik pemain naturalisasi, pemain abroad, maupun pemain lokal. Semua harus buktikan kualitas dan konsistensi. Ragnar tidak dipanggil karena cedera. Elkan tidak dipanggil karena kalah bersaing. Pemain Persib tidak dipanggil karena entah dianggap belum cocok dengan sistem, atau tidak cukup meyakinkan pelatih. Tapi apakah ini akhir dari cerita mereka? Tentu tidak. Ragnar masih bisa kembali jika pulih total dan tampil konsisten di Eredivisie. Elkan punya potensi besar jika bisa menemukan klub yang memberinya jam bermain reguler. Dan para pemain Persib? Mereka hanya butuh satu musim luar biasa lagi untuk membungkam semua kritik. Timnas Indonesia sedang menuju level yang lebih tinggi. Dan semakin tinggi levelnya, semakin kecil toleransi terhadap kesalahan atau ketidaksiapan. Kedepan, persaingan akan makin brutal. Hanya pemain yang benar-benar siap secara fisik, taktis, dan mental yang bisa bertahan. Jadi buat kalian yang tidak dipanggil, ini bukan hukuman. Ini peringatan. Jika ingin kembali, kalian harus buktikan lebih dari sekadar statistik dan reputasi. Karena lambang Garuda bukan untuk yang nyaman, tapi untuk mereka yang berani berkorban dan tak pernah menyerah. Jadi menurut kamu, siapa yang paling layak kembali ke timnas? Ragnar, Elkan, atau pemain Persib? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, subscribe channel ini untuk update sepak bola Indonesia yang lebih dalam, tajam, dan panas. Sampai jumpa di konten berikutnya. Viva Garuda!